Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah model pembelajaran kimia dengan dosen pengampu, Ibu Rapensky Wuryanti Pratiwi, SPD MSc. Kami dari kelompok 5, saya Anis Huzaifah sebagai pemateri dan rekan saya Siti Hardianti juga sebagai pemateri. Kami akan menjelaskan tentang model pembelajaran Predict, Observe, and Explain, atau POE. Saya akan menjelaskan tentang pengertian POE dan tahap-tahapnya, sedangkan rekan saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran ini. Baiklah, pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran Predict, Observe, and Explain atau POE menurut para ahli. Pertama, menurut White dan Gunston. Menurut White dan Gunston, kemampuan POE adalah suatu model pembelajaran yang dapat menyelidiki gagasan siswa dan cara menerapkan pengetahuan pada keadaan yang sebenarnya, yakni praktikum. Nah, jadi, menurut White dan Gunston, berarti model pembelajaran Predict, Observe, and Explain atau POE ini adalah suatu model yang membuat guru dapat memahami pengetahuan awal siswa, serta mengetahui cara untuk menerapkan pengetahuan yang sebenarnya melalui suatu uji coba atau praktikum. Selanjutnya, menurut Rongsu, secara tipikal, POE melibatkan penggambaran situasi siswa dalam memprediksikan dan mengenal tentang apa yang akan terjadi ketika perubahan dibuat. Dalam membuat alasan mengenai prediksi, diperlukan observasi dan mencocokkan hasil prediksi dan pengamatan. Jadi, menurut Rongsu, model ini adalah model yang dapat menggambarkan keadaan siswa dalam memprediksi tentang apa yang akan terjadi ketika ada perubahan mengenai apa yang telah diprediksi, serta mengetahui bahwa dalam membuat suatu prediksi memerlukan observasi dan mencocokkan hasil pengamatan. Nah, jadi dari kedua pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran Predict, Observe, and Explain adalah model pembelajaran yang dapat mengeksplorasi pengetahuan awal siswa serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan secara aktif dalam proses pembelajaran serta membangun konsep yang lebih detail. Ada 3 tahap POE. Pertama, tahap prediksi, yang kedua, observe, dan yang ketiga, explain. Yang pertama, prediksi adalah tahap di mana siswa dapat meramalkan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru, menuliskan ramalan tersebut beserta alasannya. Permasalahan yang diberikan berlaku untuk semua anggota kelas. Siswa menyusun hipotesisnya berdasarkan pengetahuan awal yang mereka miliki dan berdasarkan buku-buku sumber yang mereka baca terkait dengan fenomena yang harus dipecahkan oleh siswa. Contoh sederhananya begini. Ketika kita akan mengajarkan materi kimia, larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, maka siswa harus paham konsepnya, bukan? Maka dari itu, kita akan menguji pengetahuan awal siswa dengan memberikan sebuah pertanyaan. Contoh pertanyaannya itu begini. Apakah air dapat menghantarkan arus listrik? Ada sebagian yang menjawab tidak dan sebagian lagi yang menjawab iya, misalnya. Di sini, kita sebagai guru akan mengetahui pengetahuan awal siswa mengenai materi tersebut melalui jawaban dari siswa. Yang tahap kedua, yakni observe, adalah tahap di mana guru memberikan waktu kepada siswa untuk melaksanakan percobaan atau demonstrasi terkait permasalahan yang dibahas untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis mereka sebelumnya. Sebelum siswa melaksanakan praktikum, terlebih dahulu siswa akan membentuk kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam melaksanakan percobaan dan untuk mengefektifkan waktu yang tersedia dalam pelajaran. Kemudian, setelah melaksanakan praktikum, siswa mencatat apa yang mereka amati.
mengaitkan prediksi mereka sebelumnya dengan hasil pengamatan yang mereka peroleh. Hal ini bertujuan untuk membangun pengetahuan secara konkret. Contoh, dari hipotesis siswa mengenai materi larutan elektrolit dan non-elektrolit yang berupa pertanyaan pada tahap prediksi, kita akan melakukan percobaan sederhana untuk membangun pengetahuan tentang materi tersebut agar siswa lebih memahami konsep materi tersebut. Dalam hal ini misalnya, kita akan melakukan praktikum sederhana dengan menggunakan alat uji larutan elektrolit dan non-elektrolit yang memakai tes nyala lampu. Dalam praktikum ini, larutan yang kita persiapkan adalah larutan gula, larutan garam, dan larutan air murni. Pada praktikum ini, kita akan mengelompokkan siswa dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Setelah melakukan praktikum, pengetahuan awal siswa dapat dikembangkan. Apakah hipotesisnya di awal sudah benar atau salah? Jika salah, maka di tahap inilah siswa dapat membuat konsep baru yang benar. Sedangkan jika benar, maka siswa tinggal menguatkan konsep yang telah diketahui sebelumnya. Lanjut ke tahap terakhir atau tahap ketiga, yakni explain. Pada tahap ini, siswa akan diberikan kesempatan untuk menambah penjelasan ramalan mereka sebelumnya dengan berdiskusi antara masing-masing anggota kelompok. Kemudian, siswa secara acak dari masing-masing kelompok akan ditunjuk untuk menjelaskan atau menginterpretasikan permasalahan yang dibahas, disertai dengan hasil pengamatan yang mereka peroleh. Dalam hal ini, guru berperan dalam menengahi hasil diskusi kelas siswa. Jika terdapat perbedaan hasil percobaan dengan prediksi siswa sebelumnya, maka diharapkan siswa dapat menyatakan alasan mengapa hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang ada. Melalui penyampaian hasil diskusi tersebut, siswa akan membangun konsep baru dalam benaknya. Siswa yang belum mempunyai kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi di depan kelas, tetap mengumpulkan hasil diskusinya pada akhir pembelajaran sebagai bukti bahwa mereka telah mengerti dari materi pembelajaran tersebut. Nah, jadi setelah melakukan 3 tahap tersebut, siswa sudah berperan aktif dalam proses pembelajaran untuk membangun suatu konsep pengetahuan. Selesai penjelasan dari saya mengenai pengertian dan tahap model pembelajaran Predict, Observe, and Explain atau PLE. Selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Hardianti. Kepadanya saya persilakan. Saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas rekan saya Anis Hujaifa yang telah menjelaskan pengertian dan tahap-tahap mode pembelajaran prediksi, observasi, dan eksplanasi atau POE. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari mode pembelajaran ini. Kelebihannya yaitu pertama, merangsang peserta didik untuk lebih kreatif, khususnya dalam mengajukan prediksi. Dari prediksi yang dibuat, siswa guru menjadi tahu konsep awal yang dimiliki siswanya. Yang kedua, membangkitkan rasa ingin tahu siswa untuk melakukan penyelidikan dan membuktikan hasil prediksinya. Yang ketiga, dapat mengurangi verbalisme dengan melakukan eksperimen. Dan yang keempat, proses pembelajaran menjadi lebih menarik sebab peserta didik tidak hanya mendengarkan tetapi juga mengamati peristiwanya secara langsung. Dan yang terakhir, dengan cara mengamatinya secara langsung, peserta didik akan memiliki kesempatan untuk membandingkan antara teori dugaan dengan kenyataan yang sebenarnya. Dengan demikian, peserta didik akan lebih meyakini kebenaran materi pembelajarannya. Kelemahan dari mode pembelajaran ini yaitu pertama, memerlukan persiapan yang lebih matang, terutama berkaitan dengan persoalan yang disajikan serta eksperimen dan demonstrasi yang akan dilakukan serta waktu yang diperlukan karena biasanya waktu yang dibutuhkan itu lebih lama. Yang kedua yaitu kegiatan melakukan eksperimen dibutuhkan alat-alat dan bahan-bahan yang memadai bagi siswa.
Yang ketiga, dituntut kemampuan dan keterampilan yang lebih bagi gurunya untuk melakukan kegiatan eksperimen dan demonstrasi, serta dituntut untuk lebih profesional. Dan yang terakhir yaitu memerlukan kemauan dan memotivasi yang baik dari guru yang bersangkutan sehingga berhasil dalam proses pembelajarannya. Kesimpulan dari moda pembelajaran ini yaitu prediksi, observasi, dan eksplanasi adalah suatu model pembelajaran yang menarik untuk diterapkan. Moda pembelajaran ini dapat mengasah rasa ingin tahu siswa dan memancing siswa untuk berpikir mencari tahu pengetahuan yang dibentuknya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.